merupakan satu anugerah kepada kita dan merupakan satu kesempatan kita untuk meraih sesuatu dalam hidup kita, yaitu yang namanya ketakwaan. Dan di bulan Ramadan, yang namanya ketakwaan atau mengejar takwa dipermudah oleh Allah. Maka bagaimana kita memanfaatkan kesempatan di mana di dalam mengejar takwa itu dipermudah. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya ayat 136 ini tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah sudah menggambarkan itu adalah ciri dari orang yang bertakwa, bagaimana kita menselaraskan diri mengikuti atau sesuai dengan ciri itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian ila magfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Jadi kalau kita melihat langit bumi, nah luas surga itu sepenuh langit dan bumi. Jadi bukan seperti luas bumi, tapi langit dan bumi itulah luas surga. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ayat ini perlu menjadi perenungan bagi kita. Ali Imran 133. Karena dengan ayat ini saja itu sudah menunjukkan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Apa ciri dari orang yang bertakwa di dalam ayat ini? Karena di awalnya wasari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Maka ciri dari orang yang bertakwa di dalam ayat ini adalah orang yang bersegera untuk menuju kepada ampunan dan bersegera untuk menuju surga. Yang namanya bersegera itu apa? Tentu yang namanya bersegera itu bukan yang laleng-leng, bukan yang bermalas-malasan, bukan yang apalagi santai-santai. Tapi yang bersegera itu yang gura-giru, yang ia sungguh-sungguh, yang ia memang berusaha untuk mengejar. Yang namanya bersegera. Bersegera untuk apa? Menuju kepada ampunan Allah. Bersegera untuk menuju surga. Jadi kalau ada upaya yang itu menunjukkan bahwa langkah-langkah itu dalam rangka menuju ampunan Allah, maka ciri orang yang bertakwa dia akan menuju kepada langkah-langkah yang akan menuju kepada ampunan Allah. Kalau ada perilaku yang itu malah menuju kepada kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dosa atau maksiat, maka dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang akan menjadikan Allah murka atau marah. Karena itu bukan bersegera menuju kepada ampunan kalau dia masih berbuat sesuatu yang menjadikan Allah murka atau marah. Jadi yang bersegera menuju kepada ampunan Allah, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, sehingga jangan ada langkah, jangan ada perilaku yang itu berakibat Allah murka atau marah, dan dia langsung bertobat. Demikian pula bersegera kepada surga
Yang menjadi jadi pisurgaeun teh naon wae. Ya. Jadi Bu, anu janten pisurgaeun teh naon wae. Ya. Nah, dia kalau ciri orang yang bertakwa bahwa ini adalah langkah-langkah menuju pisurgaeun, maka dia berusaha untuk mengejar hal-hal yang akan menjadi pisurgaeun. Dan bagi mereka yang bersegera itu, Allah telah menyediakan satu tempat yang namanya surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Mereka yang bersegera untuk menuju kepada ampunan dan kepada surga akan memiliki suatu dampak, suatu pengaruh di dalam perilaku, di dalam kepribadian, di dalam karakternya. Perilaku apa? Sifat apa? Karakter apa yang akan ia dapatkan ketika dia sudah berusaha untuk gura-giru, untuk menuju ampunan Allah, untuk menuju surga. Maka Allah kemudian merinci di ayat berikutnya, inilah gambaran orang yang memang ia ingin, dia bersegera menuju kepada ampunan, dia bersegera untuk menuju kepada surga. Nah, cirinya adalah, atau dampaknya adalah, atau karakter yang muncul itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi kemampuan seseorang untuk mengeluarkan harta itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug, tapi itu hasil dari upaya dia bersegera untuk menuju ampunan, bersegera untuk menuju surga. Maka muncullah pribadi yang baru, karakter yang baru, yaitu orang yang mampu mengeluarkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jangankan di waktu lapang, di waktu sempit pun dia mampu mengeluarkan hartanya. Kemudian ciri yang berikut adalah wal kadhimina ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu mengendalikan amarah. Jadi mengendalikan amarah atau menahan amarah ini adalah tuntunan. Jadi tidak bisa seseorang lalu ia seolah-olah memberikan suatu pembenaran diri. Ari saya mati baheula oge memang gede ambek. Nya maklum we memang saya mati bubudak gede ambek. Jadi lawan saya ayeuna ambek teh ya maklum we. Nah, mampu menahan amarah itu adalah tuntunan. Jadi seseorang yang memang terbiasa dengan marah itu bisa dirubah dengan tuntunan agama, dengan tuntunan Al-Quran, Al-Islam. Sehingga akhirnya seseorang yang mudah marah, seseorang yang mudah meletup marahnya dengan tuntunan Islam, ia akan mampu meredam kemarahan. Nah, itu bukan terjadi secara ujug-ujug. Itu akibat dari proses. Proses apa? Bersegera menuju kepada ampunan dan bersegera menuju kepada surga. Langkah-langkah apa yang harus ia lakukan untuk menuju kepada ampunan Allah? Langkah-langkah apa yang harus lakukan menuju kepada surga? Nah, orang yang bersegera itu dia akan terjadi di dalam dirinya perubahan. Mampu menahan amarahnya. Yang asalnya dia orang yang sangat pemarah gitu. Tapi ternyata dengan tuntunan Islam bisa berubah. Orang yang seperti itu. Wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan manusia yang lain. Kan tidak sedikit
orang sampai bicara, saya hari ini sakit hati, nyeri hati. Pokoknya mah saya mau ngamaafkeun. Tidak akan memberikan maaf sampai kapanpun. Aya nu kitu, Pak. Aya nu kitu. Pokoknya mah sampai iraha oge, sampai kapanpun. Tidak ada kata maaf. Nyeri hati ayeuna pisan. Tah, ternyata di dalam tuntunan agama bahwa orang yang tidak bisa memberikan maaf orang lain itu sesuatu yang tercela. Jadi tuntunan agamanya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa memaafkan manusia yang lain. Dah saya maka tiba heula kieu, sama hese memaafkan manusia yang lain. Nyam sing paham we saya teh kieu. Tah, itu memberikan pembenaran diri padahal itu ada sesuatu yang tercela. Di dalam Islam hal yang seperti itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan ia bersegera untuk menuju kepada ampunan, kepada surga. Ketika ia mengupayakan langkah-langkah untuk bersegera menuju kepada ampunan, ya apa-apa saja. Langkah-langkah apa saja yang itu menjadi akan mendapatkan ampunan Allah. Langkah-langkah apa yang itu menjadi pisugaeun Allah. Nah, ia berusaha untuk bersegera untuk menuju itu. Dan ternyata dengan upaya bersegera itu ada perubahan dalam diri. Yang asalnya mudah marah, yang asalnya sulit untuk memaafkan, dia mampu meredam marahnya dan mampu memaafkan manusia yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di akhir ayat ini sesuatu yang harusnya kita memang berharap memiliki ciri-ciri seperti ini. Di akhir ayat Allah menyebutkan wallahu yuhibbu muhsinin. Allah mencintai kepada orang yang berbuat baik itu. Jadi ternyata juga kita akan mendapatkan kecintaan ketika kita berusaha untuk merubah diri, merubah karakter kita, merubah sikap kita, merubah perilaku kita dengan Al-Quran, dengan Al-Islam. Ternyata upaya-upaya itu adalah Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Siapa yang tidak mau, kita berharap kita mendapatkan kecintaan Allah, kita mendapatkan ridho Allah. Maka bagaimana upaya kita, karakter itu menjadi diri kita. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, ternyata ciri dari orang yang bertakwa tidak cukup sampai di situ. Ditambahkan oleh Allah. Dan kenapa tidak disatukan dengan ciri yang lain? Berarti ini ada kekhususan. Walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila dia berbuat fahisyah, dia berbuat dosa besar. Dosa besar itu apa? Mencuri, membunuh, berzina, atau apa lagi? Ya korupsi, mencuri kan. Nah, ketika ia berbuat dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, atau berbuat dosa-dosa yang lainnya, yang itu hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Jadi yang namanya dosa, Allah memberikan satu pernyataan bahwa dosa itu hakikatnya adalah mendolimi diri sendiri. Karena dosa itu akan melahirkan, akan ia mendapatkan yang namanya siksaan nanti di akhirat. Jadi namanya dosa, apapun dosa, itu namanya Allah menyebut mendolimi diri sendiri. Nah, mereka yang berbuat dosa, ciri orang yang bertakwa, mereka yang berbuat dosa, yaitu orang yang bertakwa, dan bukan nama juga manusia. Ya ayawe, satu saat khilaf, lalu ia berbuat salah, berbuat dosa. Mereka yang berbuat dosa itu lalu zakarullah, segera ingat kepada Allah.
Jadi ciri orang yang bertakwa ketika berbuat dosa tidak terus kabawa ku dosa atau kabulen ku dosa. Jadi hidupna teh teu sadar-sadar. Dosa we terus. Tidak sadar dosa, lalu dia berusaha untuk menghindari dosa ieu mah. Hayo we. Nah, itulah gambaran orang yang sudah terlilit dengan dosa atau yang sudah kabulen dengan dosa, yang mana di dalam surat 45 ayat 23, manitakhoda ilahahu hawahu, yaitu orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Jadi orang yang dosa tapi dia tidak sadar dan dia terus melakukan dosa ke dosa. Nah, ciri orang yang bertakwa ketika melakukan satu perbuatan dosa, segera saat itu zakallaha, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubi, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Memohon ampun karena dosa-dosanya. Maka salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu wal mustaghfirina bil ashar, yaitu mereka yang senantiasa meminta ampun di waktu sahur. Jadi ketika kita bangun sahur, ketika kita makan sahur, nah saat itu kita manfaatkan kesempatan bangun itu untuk meminta ampun kepada Allah. Nah, itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapa yang akan mengampuni dosa? Illallah, kecuali Allah. Lalu di akhir ayat Allah menyebutkan walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya itu. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, artinya sadar bahwa itu dosa. Dan bagaimana saya jangan terbawa terus dengan dosa. Bagaimana dia berusaha untuk menghindari dosa. Nah, itu semua tidak muncul dengan tiba-tiba. Ya, Bapak Ibu hadirin, ini juga mengingatkan juga untuk siapa saja termasuk yang berbicara, ya. Karena sama-sama kita adalah manusia. Bahwa itu semua hanya bisa terjadi pada saat kita sebagai sosok manusia yang senantiasa bersegera untuk menuju kepada ampunan Allah, bersegera untuk menuju kepada surga. Nah, orang yang memang dia memiliki keinginan, nawan deui si ayeuna teh sudah umur sudah mulai tua, sudah semua yang namanya hidup sudah dijalani apapun, ya naon deui tan berenang berpikir teh atas walah kembali kepada Allah, bersegera untuk menuju kepada ampunan dan menuju kepada surga. Nah, ini cara berpikir yang sangat tepat itu untuk siapa saja, ya. Baik yang tua ataupun yang muda. Karena apa? Karena kehidupan dunia pada akhirnya selesai juga. Tanpa kita sadari, hatta durtumu maqabir, hingga dia baru merasakan, dia baru menyadari hingga sampai pada lubang kubur. Di saat di lubang kubur itu baru dia menyadari. Maka semakin cepat kita berpikir untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga, itu adalah semakin baik. Bisi aja mapan, kita tidak ada yang tahu ujung-ujung tiba-tiba. Nah, ketika kita dalam keadaan yang masih bisa berpikir, nah kita berusaha untuk bersegera, ya. Bersegera menuju kepada ampunan, bersegera menuju kepada surga. Nah, orang yang dia dengan bersegera menuju kepada ampunan Allah itu kemudian terjadi suatu perubahan diri. Dan tadi disebutkan kenapa ayat yang terakhir ini dipisahkan. Jadi ini menunjukkan suatu kekhususan. Kekhususan itu seperti ketika Rasulullah di saat menjelang atau ketika memasuki bulan Ramadan,
pesan-pesan berbagai keutamaan, tentang berbagai keutamaan bulan Ramadan. Lalu Rasul pun menyatakan bahwa di samping ama-ama yang utama ada ama yang paling utama. Ama yang paling utama itu adalah menghindari dari apa yang diharamkan Allah, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kenapa ciri yang tadi itu seolah-olah dipisahkan? Karena ini menjadi kekhususan, seolah-olah apa yang sudah dikerjakan apapun sebelumnya, kalau masih dosa ya akan merusak amal-amalan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Karena apa? Dengan mengotori itu, dengan dosa itu, dengan maksiat itu akan merusak amalan yang sudah dikerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ternyata Allah di ayat berikutnya, mereka yang mampu merubah diri menjadi pribadi-pribadi yang barusan tadi, tidak tanggung-tanggung Allah menyatakan, ulaika, mereka itu, jazaohum, balasan mereka. Jadi mereka itu balasan mereka, bahwa orang yang bersegera menuju kepada ampunan dan bersegera kepada surga itu, Allah akan memberikan maghfiratum mir rabbihim. Allah akan memberikan ampunan. Wa jannatun, dan Allah akan memberikan surga. Tajri min tahtiha anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi semakin menegaskan surga itu, ya inilah surga yang kekal abadi di dalamnya. Wa ni'ma ajru amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita mendapatkan gambaran tentang ciri orang yang bertakwa, dan ternyata pahalanya, ganjarannya luar biasa, ampunan Allah dan surga, bagaimana upaya kita berpikir untuk segera meraih ciri ini? Dan ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu semua upaya untuk kita ingin menjadi orang yang beriman atau bertakwa dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah upaya untuk kita ingin beriman bertakwa. Hari ini kita sudah lewat setengah bulan. Jadi tinggal kurang lebih 13 hari lagi. Berapa hari lagi habis bulan Ramadan. Berarti masih ada sisa waktu kita memanfaatkan kesempatan di mana ketakwaan itu dipermudah oleh Allah. Dan di dalam berbagai kesempatan Rasulullah pun menyatakan, carilah Lailatul Qadar itu sampai di penghujung bulan Ramadan. Artinya carilah perubahan untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Judul besar dari saum la'alakum tattaqun. Nah, carilah perubahan terus, ingin berusaha berubah. Nah, agar kita menjadi sosok yang berubah, ya, maka bagaimana upaya kita di bulan Ramadan ini, kita bukan sekedar keinginan, tapi kita perlihatkan kepada Allah bahwa memang kita ingin berubah. Dengan cara apa? Dengan diiringi dengan doa, diiringi dengan zikir-zikir, diiringi dengan permohonan ampunan, diiringi dengan kita banyak membaca Al-Quran. Semuanya yang kita baca, semua yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, semuanya dalam rangka la'alakum tattaqun, dalam rangka kita ingin berubah. Dan ternyata khusus di bulan Ramadan, di mana Allah memberikan kemudahan untuk mengejar ketakwaan ini, Allah memberikan satu hal yang luar biasa. Ketika seseorang itu mampu berubah di bulan Ramadan sampai di penghujung bulan Ramadan, Allah memberikan nilai yang tidak tanggung-tanggung, yang nilainya sama dengan Lailatul Qadar.
Jadi nilai Lailatul Qadar itu nilai yang luar biasa. Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Dan gambaran luar biasanya itu seluruh malaikat tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Seluruh malaikat tidak ada yang terkecuali, semua turun, semua datang, semua menyambut turunnya Al-Quran. Turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Jadi bagaimana luar biasanya nilai Al-Quran ketika turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi. Dan setelah dari langit bumi, barulah Al-Quran turun secara berangsur kepada Rasulullah. Nah, ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, yang nilainya luar biasa, ternyata nilai itu juga Allah berikan kepada siapa? Manusia yang di bulan Ramadan dia berubah menjadi ciri orang yang bertakwa. Jadi Lailatul Qadar itu bukan diberikan sebagai bentuk hadiah, bukan diberikan sebagai bentuk undian, atau diberikan kepada siapa saja. Kebetulan hoyong itikaf pada sholat getara, ayo mah hoyong itikaf. Oh, alhamdulillah kenging Lailatul Qadar. Padahal tidak ada perubahan setelah Ramadan, juga biasa-biasa kembali seperti biasa. Jadi Lailatul Qadar itu tidak diberikan kepada siapapun. Lailatul Qadar itu diberikan kepada mereka yang selama ini berjuang untuk perubahan di dalam dirinya, berjuang untuk takwa. Dia bekerja keras untuk membaca Al-Quran, dia bekerja keras untuk zikir, dia bekerja keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari upaya berjuang itu, berusaha untuk berubah dalam diri, lalu kemudian ternyata ada perubahan. Nah, itulah mereka yang mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Jadi kesempatan di bulan Ramadan, di samping memang ketakwaan, untuk mengejar ketakwaan itu dipermudah, lalu ditambah dengan ada satu nilai, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan berapa hari? 13 hari. 13 hari. Jadi kenapa ayat yang namanya itikaf? Karena judul besar Ramadan itu la'alakum tattaqun. Maka yang namanya mengejar untuk la'alakum tattaqun harus kita hitung dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, ayat perubahan diri. Hari ke-10 sampai hari ke-20. Nah, di hari ke-20 itu harus diambil keputusan. Kenapa? Ini kan sudah menjelang akhir di hari ke-20. Ayahan perubahan di hari 20. Dia hitung-hitung, asa acan ayat perubahan. Maka di hari 20 kalau dia ingin berubah, ambil keputusan bagaimana upaya dia semakin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan itikaf. Dengan di masjid. Siang di masjid, malam di masjid, atau mau siang saja di masjid atau malam. Tapi ia banyak berada di masjid. Sing atuh dengan itikaf mah mudah-mudahan aya perubahan. Gitu maksudnya teh. Jadi kalau sampai tanggal 20 belum ada perubahan, ya mudah-mudahan dengan itikaf, dengan 10 hari terakhir, dengan ditingkatkan semua ibadahnya, sugan we aya perubahan gitu di 10 hari terakhir. Jadi tujuannya adalah perubahan, dan nilai perubahan tadi Lailatul Qadar. Nah, jadi inilah yang kita kejar sampai 13 hari ini. Ya, kita bagaimana upaya kita yang dituju itu adalah perubahan diri, karena itu adalah judul dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallahi wa fatun qarib. Basyir mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.